Selamat pagi Pak. Ini meskipun ditontonnya pagi, siang, sore, pokoknya kalau ketemu Pak Agung itu selamat pagi terus Pak. Sehat Pak? Luar biasa, alhamdulillah. Sehat Mas Mahir. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Pak. Wah. Pemirsa TVRI semuanya juga. Iya Pak, matur nuwun Pak. Ya. Wah ini kalau ketemu Pak Agung tuh bawaannya semangat terus Pak, seger terus kenapa Pak? Alhamdulillah. Kita harus rutin olahraga Mas Mahir. Gimana Pak? Kesibukan antara Cangkringan, Jogja dan sekitarnya Pak. Kayaknya masih muter-muter. Ini apa Pak? Kesibukan sekarang Pak yang paling terasa Pak akhir-akhir ini Pak. Oke. Ya. Saya terima kasih dulu Mas Mahir. Oh, iya. Dan TVRI Stasiun Yogyakarta. Iya, Pak. Saya Betul, diundang ke tempat ini. Iya, Sehingga sama-sama, di Pak. forum ini saya bisa menyampaikan beberapa informasi tentang APBN. J. Di mana di situ menunjukkan pemerintah hadir kepada rakyat, Betul. negara hadir kepada rakyat Ya. dalam situasi apapun. Ya. Nah, ya kesibukannya biasa Mas Mahir kalau di kantor ya rutinitas biasa, J. mengawal APBN gitu Nah, ya. itu. Iya, betul. Iya, Jadi itu yang terus kita lakukan. Iya. Sebetulnya Pak banyak orang yang apa namanya melihat Dirjen Pembendaharaan ini memang besar sekali. Tapi banyak yang belum paham Pak. Sebetulnya apa sih Pak sebetulnya fungsinya Pak? Apa cuma jadi kasirnya negara saja? Apa jadi adminnya negara? Apa Pak? Karena orang ngelihat wah ini infrastrukturnya juga nggak kalah jos sama pajak gitu loh Pak. Nah kira-kira Pak cerita sedikit aja Pak. Baik Mas Mahir, terima kasih. Ye. Jadi tadi saya bilang Ye. forum ini saya pakai untuk menginformasikan kepada masyarakat, pemirsa TVRI semuanya dan Baik. Mas Mahir tentu saja Ye, Pak. bahwa negara selalu hadir untuk rakyatnya melalui APBN. Ya, Baik. kita di kondisi biasa normal, kondisi tidak biasa tidak normal, negara terus hadir. Ye. Nah, yang biasa bagaimana? Udah kehidupan kita sehari-hari saja Mas Mahir. Aktivitas rutin kita dari rumah Yeah. mau ke kantor, Yeah. anak mau sekolah, Yeah. sorenya santai dengan keluarga, Yeah. makan dari jajan di sekitar kita. Yeah. Itu semuanya tidak terlepas dari APBN. Apa buktinya? Ya, kita mau ke kantor. Kalau ada teman-teman yang masih pakai Pertalite, sebagian adalah subsidi dari negara. Ya. Hidup kita di rumah, nonton TV, buka laptop, ngecas HP, komunikasi, listrik yang kita pakai ada subsidi dari negara. Kita jajan, beli gorengan, makanan di luar, ya Pak ya. Ya. Itu untuk ngolahnya pakai gas yang ada subsidi dari negara. Sekolah, bangunan sekolahnya, jalan untuk lewatnya. Bangunan rumah sakit kalau tidak ada konsultasi kesehatan, Ya. semua dibangun dengan APBN. Itu di kondisi normal. Kondisi yang luar biasa pun negara hadir. Misalnya Pak. Banyak. Apa Pak? Ketika kemarin COVID, Ya. ya, negara bukan hanya memberikan kondisi normal itu seperti normal, subsidi seperti biasa, tapi masyarakat yang terdampak COVID untuk menanggulangi kesehatan ada alokasinya sendiri. Untuk menjaga ekonomi ada program PEN. Ya, betul. Ya, nilainya nggak kecil, nilainya besar. Ya. Ratusan triliun untuk insentif UMKM, untuk restrukturisasi hutangnya mereka, kemudian untuk tambah bantuan sosial supaya bertahan hidup. Terus kemudian untuk kesehatannya, beli alat kesehatan, alat pelindung diri, obat-obatan, karantina, semuanya butuh biaya. Dan siapa yang bisa menanggung itu semuanya? APBN lah hadir yang menjadi alat pemerintah untuk menyelesaikan itu semuanya Mas Mahir. Jadi kita semua harus paham nih, begitu pentingnya krusialnya APBN. Bukan hanya itu saja Mas Mahir. Kondisi di global yang dinamikanya luar biasa, ada geopolitiknya, ekonomi di global yang akan mempengaruhi ekonomi kita.
ekonomi kita harus tetap eksis, Ya, ya harus bertahan dengan apa? APBN yang jaga, Ya. supaya UMKM tetap bangkit, insentif APBN yang jaga. Jadi kita harus paham, peduli dan menjaga APBN bisa berjalan, beroperasi, mewakili pemerintah sebagai alatnya pemerintah untuk menunjukkan bahwa negara hadir di situasi apapun. Nah, kehadiran ini kan tadi mengulang sampaikan Pak Agun tadi, kehadiran ini kan ada satu peran yang mungkin muncul di sana Pak, yaitu perannya Dirjen Perbendaharaan sendiri. Betul. Ya, dan Jogja ini kan di Jalan Solo ini kan. Betul, nah, Pak. Cuman kayaknya butuh dijelaskan Pak. Ini di tengah-tengah lautan APBN itu terus di mana Pak? Ya, gitu. betul Mas Mahi, luar biasa. Jadi APBN kalau kita lihat, itu kan angka-angka saja, gitu ya Pak ya. Dalam angka-angka itu ada duitnya Mas Mahi. Ada uangnya. Dia menggali sumber-sumber, APBN itu menggali sumber-sumber penerimaan dari masyarakat dalam bentuk pajak. Ada bea masuk, bea keluar, ada hibah, PNBP. Nah, semuanya dihimpun dan kemudian nanti sebagai alat untuk belanjanya. Nah, kami mengelola ini semuanya. Duitnya kita himpun, kita kumpulkan. Ada teman-teman Dijen Pajak yang mencarinya, Dijen Bea Cukai mencarinya. Mereka akan setor ke rekening negara. Kitalah yang mengelola rekening itu. Duitnya kita tempatkan dalam satu rekening. Kemudian nanti teman-teman kementerian lembaga yang akan belanja akan menggunakan duit itu. Kita harus memastikan pada saat dibutuhkan oleh negara untuk rakyat, duit itu harus ada di rekeningnya. Pada saat duitnya ada belum dibutuhkan, kita simpen supaya dia bermanfaat juga, tidak cuma nongkrong begitu saja gitu Mas Mahi. Itu salah satunya. Dan kemudian kita juga kawal dengan baik nih. Kalau memang inisiatif program pemerintah itu ada perlu perubahan atau revisi, kita kawal, kita bantu revisinya. Kalau ada bottleneck di sana, kita bantu apa permasalahannya supaya ini bisa berjalan dengan baik, arah kebijakan yang dibangun untuk APBN itu terpenuhi, tercapai sasarannya. Nah, dan kemudian bisa kita ure segala permasalahannya. Itu Mas Mahi. Dan kemudian kita juga kawal nih. Ini duitnya rakyat loh. Ya. Duitnya rakyat untuk rakyat. Jadi APBN milik kita, tapi lewat pemerintah. Maka pemerintah harus mempertanggungjawabkan pada rakyat. Kita kawal juga nanti teman-teman yang menggunakan APBN ini untuk membuat laporan pertanggungjawabannya yang nanti akan dihimpun jadi satu menjadi laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat melalui DPR. Tadi kan global nih Pak. Nah ini kita mau coba masuk lagi Pak ke yang area Jogja Pak. Karena Bapak ngantornya tiap hari di Jogja Pak. Nah ini agak ini Pak. Sebetulnya Pak dari ribuan triliun ini Pak yang ada di mana di negara Pak. Yang ada dan dikelola di Jogja tuh gede nggak sih Pak sebenarnya? Pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Pak Mahi, Mas Mahi. Gitu ya. Laras Pak. Jadi kita begini. Tadi saya sampaikan negara hadir dalam situasi apapun. Artinya apa? Ketika negara merumuskan, merencanakan berbagai aktivitas untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga ekonomi, itu sudah mengantisipasi kondisi ekonomi global yang kemungkinan akan mempengaruhi ekonomi kita. Betul. Kemudian juga akan melihat bagaimana perkembangan di domestik ini sendiri. Masing-masing daerah ya Pak. Ya, masing-masing daerah dan regionalnya. Dan kemudian juga ada tantangan nih Mas Mahi. Ya, kita ingin 2045 Indonesia menjadi program Indonesia Emas. Jadi itu jadi tantangan untuk kita. Oleh karena itu kami selalu membuat analisis. Apakah rancangan dan rencana program kegiatan pemerintah tadi yang ditujukan untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan kalau lingkup saya ada di Jogja itu benar-benar sudah terasa manfaatnya di masyarakat dan ekonomi di DIY dengan melihat indikator-indikator ekonomi makronya. Jadi betul. Pemerintah membuat fiscal policy apa
dilaksanakannya sesuai nggak dengan arah awalnya. Ya. Kemudian hasilnya apa? Berapa masyarakat yang menerima manfaat dari itu? Dan kemudian ekonominya terdongkrak bagaimana? Tentu saja ketika kita bicara ekonomi, itu bukan semata-mata peran pemerintah. Kita sadar ada peran swasta, ada peran yang lainnya yang hadir. Tapi APBN ini menutup ruang-ruang ketika mekanisme yang berlaku umum di pasar ini tidak berjalan. Dan itu kita analisis, Mas. Ekonominya tumbuh seberapa banyak? Inflasi bisa dikendalikan apa tidak? Kemudian stunting menurun seperti apa? Kemudian pengangguran bagaimana perkembangannya? Apakah ada ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang? Tapi kebijakan ini diturunkan dari makro ke makro. Dan itulah kita analisis. Policy-nya seperti apa? Dan kemudian yang ada di jalan, di perjalanan operasionalnya, ada nggak dia ruang-ruang yang perlu nanti diinformasikan kepada policy maker untuk memformulasikan lagi atau menambah kebijakan baru lagi atau memperbaiki, atau kalau sudah mantap dia perkuat atau didorong. Nah, itu kita bentuk dalam bentuk rekomendasi dari hasil analisis kondisi makro dengan pelaksanaan fiskal tadi. Nah, kembali lagi Pak, untuk Jogja Istimewa ini Pak, apa yang kemudian menjadi apa ya, tolak ukur, menjadi salah satu capaian yang Bapak harapkan tuh ini realistis kok, penyalurannya, mekanismenya, bahkan sampai ke evaluasinya, ini menjadi sebuah aksi-aksi yang real, yang konkret di masyarakat Pak. Ya, jadi APBN bekerja itu melalui berbagai sektor Pak. Ada sektor real, ada sektor moneter, juga dari lalu lintas pembayaran ke luar negeri. Nah, APBN bekerja di sana. Di Jogja pun sama. Itulah yang kita lihat. Jadi nanti di Jogja ini kan akan dilaksanakan, ada yang lewat kementerian lembaga, ada yang melalui transfer ke daerah APBN itu. Dua-duanya mengemban misi yang tidak jauh dari arah kebijakan dari APBN pusat. Semuanya mengemban misi itu. Ya. Nah, kemudian ada mekanismenya. Kalau lewat kementerian lembaga dilaksanakan nanti dengan program kegiatan di kementerian lembaganya, kalau dari daerah nanti digabung dengan APBD oleh Pemda. Artinya sama di sana. Nah, itu bukan kerja sendiri nih, kolaborasi. Jadi hasilnya juga sama, nanti melihat dari dua jalur ini seberapa besar dampaknya untuk DIY. Apakah berkurang nih problematika, misalnya kemiskinannya berkurang, atau stuntingnya menurun, atau penganggurannya berkurang, ketimpangannya berkurang, ekonominya tumbuh, sekali lagi UMKM-nya bergerak seberapa banyak, gitu. Itu kita lihat di sana. Menurut Pak Agung ada nggak sih Pak program yang spesifik itu benar-benar hanya bisa diimplementasikan atau memang dikembangkan untuk kebutuhan Jogja dan sekitarnya Pak? Iya, ada. Ada ya Pak? Ada. Jadi Jogja ini kan istimewa. Nah, jadi kalau daerah lain itu APBN hadir lewat KL yang bertugas di daerah itu dan transfer ke daerah APBD di sana. Tapi Jogja ada undang-undang khusus keistimewaan Yogyakarta. Makanya di dalam dana transfer ke daerah bukan hanya DAU, DAK, DBH, DI, dana insentif daerah, tapi ada dana yang mungkin berbeda dengan daerah lain yang namanya dana keistimewaan. Dan ini juga untuk masyarakat di Jogja, untuk kekhususan di Jogja itu. Terima kasih Pak. Nih tadi Bapak mencoba menyederhanakan dan menjelaskannya jadi lebih humanis Pak. Kalau jadi nggak terlalu ribet lah Pak buat orang dipahami. Tapi ada lagi Pak yang bikin saya penasaran Pak. Tadi Bapak menjelaskan ada
kolaborasi, ada harmonisasi antara pusat dan daerah. Sebetulnya Pak, ini tuh bagaimana Pak mensinergikan? Karena kan ya kita tahu Pak, apalagi di era yang serba dinamis ini Pak, banyak kepentingan yang berbeda antara pusat dan daerah Pak. Nah ini kan tugas berat Pak sebagai bendahara untuk menjaga kinerja yang tadi Pak. Belum tentu yang di pucuk ngerti, atau belum tentu yang di bawah bisa langsung satu frekuensi Pak. Betul. Gimana Pak? Mas Mahe ini kayaknya canggih ini di dalam APBN ini, luar biasa. Pertanyaannya luar biasa, Mas Mahe. Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa APBN yang ke DIY itu pun ada yang melalui kementerian lembaga yang ditugaskan di daerah, di sini kantor vertikal, ada yang lewat pemerintah daerah. Kolaborasi dan sinergi kita itu menyatukan berbagai pihak yang melaksanakan APBN ini, termasuk dengan teman-teman daerah yang dia punya APBD. Ya, sekarang kita mulai yang dengan kementerian lembaga dulu. Ya. Dua hal yang harus kita koordinasikan Mas Mahe. Baik. Satu adalah bagaimana kita mengelola program dan kegiatan dan uangnya ini sehingga dia tidak jauh dari arah kebijakan ketika APBN itu disusun. Jadi kita kan ada arah kebijakan untuk jangka menengahnya, prioritasnya. Ya. Ada prioritas tahunan transformasi ekonomi, penurunan stunting, menghapuskan kemiskinan ekstrim, mengendalikan inflasi, dan kemudian membuka ruang investasi. Nah, uang APBN yang lewat kementerian lembaga ini sudah ada taggingnya, yang untuk beberapa tematik tadi berapa nilainya. Nah, itu perlu kita komunikasikan dengan mitra kami di kementerian lembaga, supaya dia paham ini ada untuk stunting loh, ini ada untuk penghapusan kemiskinan ekstrim loh. Nah, kita koordinasikan, kita sinergikan, kita kolaborasi di sana dengan selalu rapat koordinasi, mengawal pelaksanaannya, itu sampai dia berjalan dengan baik. Itu satu sisi kolaborasi. Sisi kedua kolaborasi adalah bagaimana mengelola uangnya. Ini uang negara ini, dari rakyat, harus kembali kepada rakyat. Apakah dalam bentuk jasa diterima, fasilitas, apapun juga dia. Makanya kita harus memberikan informasi yang sama kepada beberapa satker kementerian lembaga kantor vertikal ini, cara mengelola uangnya bagaimana, cara mencairkannya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana, supaya clear semuanya, pekerjaannya selesai, uangnya ada pertanggungjawabnya. Tidak ada satu rupiah pun yang meleset dari sana. Itu yang lewat kementerian lembaga. Nanti kita akan memonitor outputnya apa. Kita punya tolak ukur Pak Mahe untuk ini. Ada namanya indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ini kita pakai untuk mengevaluasi apakah satker-satker mitra kami yang melaksanakan kegiatan tadi itu sudah mengelola uangnya dengan baik dan tujuan dan sasarannya tercapai. Nah, sorry Pak, capang sedikit Pak. Jadi bikin penasaran Pak, bagaimana kemudian harmonisasi kepentingan ini bisa dirajut gitu Pak, karena kan mesti ada, tadi Bapak sampaikan bahwa ada indikator-indikator capaian yang mungkin provinsi dengan kabupaten aja bisa beda loh Pak. Ya ini tadi saya masih cerita yang untuk kementerian lembaga vertikal ya. Sekarang kita akan cerita bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah daerah yang dia ada di provinsi, kabupaten dan kota. Betul Pak. Mungkin kalau kita melihat itu ada APBN dan APBD, sekilas kita melihatnya beda dong APBN dan APBD seolah-olah. Karena apa? APBN itu kan keputusan politik antara pemerintah pusat dengan DPR pusat. Sementara APBD provinsi antara gubernur dengan DPRD, kabupaten kota demikian juga sama. Seolah-olah mereka punya arah sendiri-sendiri. Padahal tidak. Yang nama tujuan bernegara ini dirangkai, dikumpulkan jadi satu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul Pak. Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dan seterusnya. Itu yang menjadi arah sasaran semua pembangunan, termasuk itulah induk ketika merancang bagaimana prioritas jangka menengah di APBN dan bagaimana prioritas jangka menengah di APBD. Dan jangka pendeknya di APBN dan PBD. Itulah titik temunya di sana.
Walaupun ada APBN dan APBD, APBD mengakomodasi kearifan lokal, karakteristik regional dan daerah. Nah, tapi disinergikan. Satu keterkaitannya, ya. Dari APBN itu ada yang mengalir ke APBD namanya transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah ada DAU, ada DAK, ada DBH, ada DID. DAU itu untuk kebutuhan layanan minimal yang di daerah, pelayanan pada masyarakat, operasional pemerintah daerah dengan DAU. Dengan DAK itu adalah apa inisiatif daerah yang ternyata inisiatif itu selaras dengan prioritas nasional, maka negara hadir memberikan stimulus kepada daerah dalam bentuk DAK. Jadi sinkron nih kegiatannya di sini. DBH demikian juga, hasil sumber daya alam di situ, pendapatan di situ apa menjadi pendapatan negara, kita bagi untuk dikembalikan kepada daerah menjadi dana bagi hasil. DID, kalau daerah punya prestasi kinerjanya bagus, negara hadir, diberikanlah insentif kepada daerah untuk menghargai kinerjanya. Jadi tetap ada keterkaitan antara pusat dan daerah itu dari sisi melihat cakupan di dalam APBN dan APBD. Tapi dari sisi arahnya lebih terkait lagi. Concernnya sama. APBN pusat itu dibangun untuk menjaga ekonomi di daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengkonvergensi antar daerah, memeratakan. Nah, yang daerah fokusnya juga sama, bagaimana mengembangkan ekonomi di daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. Di pusat ada bansos, di daerah juga ada bansos. Ini contohnya ada bansos. Contohnya pusat bangun infrastruktur, daerah juga bangun infrastruktur. Luar biasa kalau arah kebijakan awal yang dari pusat dengan camp PPKF namanya itu juga selaras dengan arah kebijakan daerah dengan KUA PPAS. Jadi arahnya juga sama, pelaksanaannya inline, selaras saling memperkuat, ya Mas Mayanya. Nanti sama-sama bisa kita lihat outputnya seperti apa, sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat itu, dan itulah kolaborasi kita bangun. Di samping itu juga kita bisa membangun sinergi dengan pemerintah daerah di dalam mengelola keuangannya itu sendiri. Kita bisa sharing, kita gantian, kita mengundang teman-teman pemerintah, kita sharing gimana negara mengelola kasnya, bagaimana negara ini mengelola investasi, bagaimana negara mengelola asetnya, yang itu kita harapkan menjadi benchmark untuk daerah, ketika nanti daerah juga bagaimana mengelola kasnya, bagaimana mengelola investasi, bagaimana mengelola aset. Ini contoh-contoh yang kita bangun sinerginya. Selain arahnya sama, tata kelolaan juga kita bangun selaras. Jadi itu selalu kita sinergikan. Namun pada faktanya Pak, di implementasi di lapangan kadang kan membutuhkan perlakuan yang berbeda Pak. Betul. Misalnya tadi Bapak contohkan pendidikan, kebutuhan pendidikan mungkin antara di kota Jogja dengan di Gunung Kidul itu aja mungkin sudah beda Pak. Betul. Nah, ini kan butuh harmonisasi yang tadi Pak Agung sampaikan tadi. Bagaimana kemudian kan perbendaharaan ada di provinsi Pak. Betul. Kalau di bawahnya ada KPPN juga di tiap. Nah, ini kan bisa jadi loh Pak, ada konflik of interest di situ loh Pak, konflik kepentingan antar daerah yang memang aku butuhnya ini, aku butuhnya ini. Gimana Pak ininya Pak, mensinergikannya itu Pak? Ya betul, wah luar biasa Mas Maheni ya. Jadi begini Mas, apa yang disampaikan Mas Maheni itu tepat sekali. Jadi butuh kita saling terbuka untuk memberikan informasi apa sih yang dihasilkan output dari APBN yang masuk ke Gunung Kidul tadi. Yang tentu saja mungkin karena kalau APBN itu dirancang secara nasional, ya walaupun porsinya beda-beda, tapi untuk setiap daerah mungkin mirip-mirip nanti alokasinya untuk apa saja. Nah, yang spesifik di daerah ini kita harapkan nanti bisa diinisiasi dari Pemda, apakah bersumber dari pendapatan asli daerahnya atau nanti menjadi bagian yang diusulkan sebagai usulan prioritas daerah yang nanti selaras dengan prioritas nasional yang bisa dibantu dengan DAK fisik tadi, seperti tadi saya di depan tadi. Baik. Jadi dengan cara ini yang dibutuhkan masyarakat apa, yang itu mungkin
jangkauan dari APBN itu walaupun sudah diberikan dengan prioritas yang sama, tapi ya bagus. detail sasarannya belum terkena semuanya. Yeah. Nah, APBD juga menutup Oke. untuk saling bersinergi. Ada dua dana, APBN dan APBD. Masing-masing jangan terpisah dong, jadi satu. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kasarannya Pak, misalnya mungkin banyak yang belum tahu juga Pak, APBD itu uang itu masuk kemana, yang APBN itu uang, apakah ini terpisah? Kan persepsi orang itu kan duitnya daerah, bukan duitnya dari pusat sono gitu loh. Iya betul. Banyak, ini saya menangkap opini publik iya, gitu loh Pak. Ya. Duitnya rakyat dikelola di tempat yang berbeda. Betul. Ya. Betul. Untuk APBN pusat itu dikelola dengan rekeningnya pemerintah pusat. Yang APBD dikelola oleh rekeningnya pemerintah daerah. Makanya ada yang seperti kami di perbendaharaan itu yang di daerah, Mas Mahe. Jadi kalau kami di perbendaharaan itu yang ngurusi perbendaharaan daerah ada namanya BPKAD. Dialah yang mengelola uangnya di sana. Oke. Ini dari beda lembaganya. Satu kerja di tapi kami terus berkolaborasi nih. Bersinergi nih. Nah, gitu. Temunya di sana. Pak Agung, ini kayaknya ini saya mau undang jalan lagi, Pak. Ini 30 menit rasanya tidak cukup, Pak. Ini kayaknya kita udah habis ya? Waduh, ini kata produser saya udah habis soalnya. Kita itu pengen cerita lebih panjang nih Mas Mai. Kita lanjutkan Pak di episode berikutnya Pak. Oke, nanti kita cari lagi ya. Minggu depan. Pokoknya saya nunggu informasi dari Mas Mai. Siap. Terima kasih banyak Mas Mai, luar biasa kesempatannya ya. Keren sekali nih. Ya Pak, kita sambung berikutnya Pak ya. Makasih. Matur nuwun Pak. Matur suwun. Sehat selalu.